warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri akan berkolaborasi untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan topik coaching untuk supervisi akademik. Ya, saya Christian Ningsih. Dan saya Novika Ayu Ardianti. Saya Emma Nurul Fikri. Dalam kegiatan coaching ini terbagi menjadi 3 peran. Yang pertama adalah supervisor, yang kedua coach, yang ketiga coachee. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Novika. Waalaikumsalam Bu Emma. Apa kabar nih? Apa kabarnya hari ini Bu Novika? Alhamdulillah kabar baik Bu. Gimana Bu Emma sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Bu, sehat bahagia. Baik Bu Novika, hari ini kayaknya Bu Novika sepertinya ada coaching ya? Iya nih, nanti saya mau coaching sama teman saya Bu. Kemarin udah WA minta saya ketemuan hari ini. Kita mau coaching hari ini. Oke, baik Bu. Sebelum Bu Novika melakukan coaching nih, saya mau sedikit berbincang dengan Bu Novika. Boleh Bu? Dengan senang hati Bu, silahkan. Baik Bu, jadi selama Bu Novika melakukan coaching, saya akan mengobservasi proses coaching yang Ibu Novika lakukan nanti berdasarkan rubrik penilaian yang ada. Namun Bu Novika, sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Novika. Yang pertama nih Bu, saat coaching nanti, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bu Novika kembangkan? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ada 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah presence atau kehadiran utuh. Kemudian juga tentang saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sesuai dengan kata kunci yang dia berikan pada saat memberikan informasi. Selain itu saya juga ingin mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya Bu. Baik Bu, jadi tadi ada 3 kompetensi yang ingin Bu Novika kembangkan. Tapi kalau diperinci secara spesifik lagi ya Bu ya, dari ketiga kompetensi tersebut, tadi yang sudah disebutkan, kompetensi mana sih yang ingin paling Ibu kembangkan? Ya, dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, saya pinginnya 2 Bu yang ingin saya kembangkan, yaitu yang paling ingin saya kembangkan adalah saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya dan juga saya ingin menjadi pendengar yang baik dan aktif kepadanya. Baik, jadi tadi ada 2 kompetensi yang ingin Bu Novika kembangkan. Oke Bu Novika, jadi selanjutnya Bu Novika, ini terkait indikator ya Bu ya. Saat coaching nanti, kira-kira indikator yang seperti apa yang Bu Novika harapkan saat coaching nanti? Indikator yang saya inginkan yaitu saya pinginnya tuh coach saya nanti itu bisa menemukan solusi gitu dari masalah yang dia miliki. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tuh dia bisa menggali ide-ide dan gagasannya untuk menemukan solusi dari masalah dia sendiri gitu Bu. Baik, jadi begitu ya Bu Novika. Oke Bu, cukup dulu mungkin untuk perbincangan kita hari ini. Baik. Setelah nanti Bu Novika saya amati dalam melakukan proses coaching, kita akan lanjutkan bincang-bincang kembali ya Bu. Oke, ya siap Bu, makasih. Oke Bu Novika, sekarang silakan Bu Novika melakukan coaching bersama coachee. Semoga lancar dan berhasil ya Bu ya, dan tercapai apa yang menjadi tujuan Bu Novika saat coaching nanti. Iya, terima kasih Bu Emma. Sama-sama Bu, monggo silahkan. Assalamualaikum Bu Dwi. Iya, waalaikumsalam Bu Novika. Gimana nih kabarnya? Kok kayak lesu gitu? Iya nih, saya punya masalah. Aduh, makanya kok kemarin nyari-nyari saya WA. Kemarin telepon nggak keangkat, maaf ya Bu ya, saya lagi di belakang. Ada apa ini? Apa yang bisa saya bantu nih? Mohon maaf ya, saya jadi mengganggu Bu Novika. Enggak, silakan nih. Saya pengen curhat nih Bu tentang masalah yang terjadi di kelas saya Bu. Mau cerita apa? Akhir-akhir ini siswa di kelas saya itu malas mengerjakan tugas. Ya, dari 30 anak didik saya itu yang mengerjakan tugas itu hanya beberapa persen saja. 10-15 anak itu selalu terlambat dalam mengumpulkan tugasnya. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak tersebut, kemudian menanyakan bagian mana yang materi yang belum dipahami mereka. Seperti itu. Oh iya, jadi gini permasalahannya tuh di kelas Ibu tuh sedang apa ya, anak-anak sedang ada penurunan semangat belajar gitu ya. Iya. Terlambat mengumpulkan tugas. Dari sekian anak yang mengumpulkan hanya sedikit sekali ya Bu ya, 4 atau sampai 7 gitu ya, yang nggak mengumpulkan tugas. Oke, sebelum kita lanjut nih,
apa sih yang ingin Budi dapatkan dari sesi diskusi kita hari ini? Ya, saya inginnya nanti saya bisa memecahkan masalah ini, Bu Vika. Nanti agar anak saya itu lebih semangat dalam pembelajarannya. Kemudian ketika diberikan tugas itu mereka berebut untuk mengumpulkan lebih awal. Seperti itu pengen saya. Oke, ya. Tadi Bu Dwi itu mengatakan kalau saat itu anak-anak sedang pasif di dalam kelas gitu ya. Kalau pada saat akhir sesi pembelajaran itu ada refleksi nggak Bu? Ya, saya tuh sebenarnya sudah melaksanakan refleksi. Nah, mereka mengatakan katanya sudah paham Bu, sudah jelas. Tapi kalau ditanya mereka tetap diam. Seperti Ya. itu. Bagaimana ya Bu ya? Oke, jadi sebenarnya sudah direfleksi, tapi sudah paham, bilang sudah paham, tapi masih mengalami kesulitan gitu ya. Nah, kalau dinilai ya Bu ya, dari pemahaman murid-murid itu kalau dari rentang 0 sampai 10, kira-kira murid Bu Dwi itu ada di rentang nilai berapa? Kira-kira sampai sekarang itu nilainya sekitar 6 lah Bu, kalau rentangnya sampai 10 itu anak-anak saya itu masih dalam taraf rentang 6. Kemudian ya tadi karena banyak anak yang tidak mengerjakan tugas, kemudian pasif, hanya beberapa yang aktif saja. Kemudian kalau misalkan disuruh mengumpulkan tugas, itu pun selalu ditunda-tunda. Dia menginginkan bahwa itu nanti bisa dibuat untuk PR, semacam itu. Nah, kemudian nanti kan kalau di rumah mungkin lebih leluasa mengerjakannya. Jadi anak-anak sukanya malah dibuat PR gitu ya. Tapi Bu, ini saya pengen tanya, apa keterlambatan mengumpulkan tugas ini tuh terjadi di seluruh mata pelajaran, Bu? Sebenarnya tidak, mungkin hanya pas mata pelajaran saya IPS saja itu Bu. Oke, pada saat hanya pada mata pelajaran IPS saja ya. Kenapa ya kira-kira bisa begitu? Apa yang membuat beda dengan pelajaran lain kira-kira? Ya, apa kira-kira anak itu kurang antusias terhadap cara mengajar saya ya Bu ya? Apakah mereka itu ketika diajar saya itu kurang paham atau bagaimana? Karena mereka kebanyakan itu malah ada yang ngobrol sendiri, ada yang bermain sendiri, ada yang gojekan, semacam itu. Jadi saya kan kadang-kadang juga malah menjadi bingung sendiri bagaimana, apa yang terjadi dengan saya. Seperti itu Bu Vika. Kalau boleh saya tahu nih Bu Dwi, bagaimana sih cara Bu Dwi mengajar mata pelajaran IPS? Biasanya saya tuh memberikan tugas itu suruh membuka buku paket dulu. Silakan anak-anak buka buku paketnya. Nah, setelah itu saya menjelaskan di depan kelas. Begini anak-anak, materi yang akan saya sampaikan ini, buka ini, baca ini dulu. Nah, setelah itu kemudian saya mengajak mereka itu bertanya jawab. Kemudian setelah itu saya suruh mereka mengerjakan LKS, Bu Vika. Oke, jadi membuka buku pelajaran, kemudian Bu Dwi memaparkan sedikit ya materinya, lalu kemudian melakukan tanya jawab. Baik Bu, dari proses pembelajaran yang Bu Dwi lakukan, bagaimana respon anak-anak terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan tadi? Ya sebenarnya ada sih Bu yang respon, tapi hanya 1 atau 2. Yang lainnya kebanyakan seperti tadi, ya mau mengerjakan tapi diolor-olor, nanti sampai waktunya habis baru mereka buat PR aja ya Bu, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya akar permasalahannya ya. Anak nggak aktif, kemudian sering main sendiri, kemudian kalau dikasih tugas terlambat. Iya. Nah, dari sumber masalah ini, apakah Bu Dwi itu sudah melakukan upaya gitu ya? Apa yang sudah dan akan Bu Dwi lakukan gitu loh melihat masalah ini? Ya, selama ini kan saya punya grup WA ya Bu ya di kelas itu. Biasanya saya ingatkan di dalam grup itu, ayo silakan dikerjakan lagi tugas yang telah diberikan Bu Dwi. Kemudian anak-anak saya suruh untuk mengumpulkan tepat waktu. Seperti itu. Sebenarnya juga sudah saya ingatkan. Oke, sudah diingatkan ya. Namun masih tetap sama gitu ya. Nah, Bu Dwi ini kira-kira sudah pernah membuat kesepakatan kelas belum nih terkait pengumpulan tugas? Belum Bu Vika. Oke. Oh iya ya, berarti saya harus membuat kesepakatan kelas yang nantinya intinya dalam kesepakatan itu anak-anak ada komitmen untuk tepat waktu dalam melaksanakan tugas. Seperti itu ya Bu Vika ya? Iya. Jadi mungkin bisa dicoba ya Bu ya. Tadi Bu Dwi itu juga bercerita ya pada waktu pembelajaran menggunakan metode
pemaparan ceramah dan tanya jawab tadi hanya beberapa anak yang aktif gitu ya. Kira-kira metode pembelajaran apa saja sih Bu selain ceramah dan tanya jawab yang bisa diterapkan gitu pada mata pelajaran IPS yang Ibu ampu gitu? Oh iya, mungkin rencana kedepannya saya mau mengajak anak-anak itu nanti keluar, bisa ya Bu ya, di luar kelas. Kemudian ketika mata pelajaran IPS kan ada hubungannya dengan alam. Nanti saya bawa ke alam, itu mungkin akan lebih menarik anak. Kemudian juga saya akan memberikan metode-metode yang lebih menarik, misalkan menggunakan YouTube, menggunakan pakai Canva dan lain sebagainya. Mungkin dengan seperti itu anak akan lebih antusias lagi dalam mengerjakan tugas. Iya, upaya yang sangat bagus itu Bu. Dan saya yakin tuh ya, Bu Dwi pasti akan punya kiat-kiat tersendiri untuk membuat anak-anak itu menjadi lebih antusias, kemudian interaktif dalam pembelajaran IPS. Nah, kemudian Ibu, apa sih yang akan Bu Dwi lakukan secepatnya setelah ini? Ya, setelah ini saya akan membuat rencana bahwasanya akan melaksanakan pembelajaran di luar kelas Bu. Nah, seperti itu nanti saya akan mengajak siswa sekalian kegiatan outbound ya, nanti dihubungkan dengan kegiatan alam berkaitan dengan pelajaran IPS yang saya ampu. Dengan demikian mungkin anak akan lebih respect dengan mata pelajaran saya. Setuju banget nih dengan langkah yang akan Bu Dwi ambil nih, sudah tepat nih, bagus sekali Bu. Kemudian Ibu setelah sesi diskusi ini apa sih yang Bu Dwi rasakan? Ya, berarti setelah berbicara dengan Bu Vika tadi saya merasa lebih lega Bu Vika. Saya sudah bisa punya gambaran rencana saya yang akan saya laksanakan setelah anak saya itu pada malas, pada tidak fokus dengan pelajaran saya, makanya saya akan mempunyai rencana baru dengan menerapkan pembelajaran di luar. Oke, dan setelah diskusi ini nih ya, komitmen apa yang akan Bu Dwi lakukan terkait dengan rencana aksinya, dan mungkin ada nggak sih teman yang bisa diajak untuk membantu Bu Dwi gitu dalam melaksanakan rencana aksi ini tadi? Iya, besok saya akan berdiskusi dengan anak saya untuk melaksanakan kesepakatan kelas lagi ya. Kita rombak lagi, kemudian saya juga akan berbicara kepada kepala sekolah saya bahwasanya saya punya rencana untuk melaksanakan pelajaran di luar sekaligus dengan kegiatan outbound. Setelah itu saya juga akan melaksanakan kolaborasi dengan teman-teman sejawat IPS saya. Sekalian mereka juga melaksanakan pelajaran sesuai dengan kelas masing-masing. Saya kan kelas 8, teman saya kelas 7 dan yang kelas 9. Nanti kita bareng-bareng keluar. Mungkin itu akan mengasihkan ya Bu Vika. Jadi kayak semacam MGMP sekolah gitu ya Bu ya, kolaborasi dengan teman-teman yang serumpun gitu mata pelajarannya. Keren sekali tuh Bu pastinya. Dan saya yakin Bu Dwi bisa melakukannya dengan baik ya. Saya tunggu nih ceritanya ya, nanti kalau Bu Dwi sudah melaksanakan proses pembelajaran yang baru nih, dengan metode pembelajaran yang baru, seperti apa nih siswa-siswanya? Apakah rentang pemahamannya juga meningkat, atau mungkin lebih aktif, atau bagaimana? Saya tunggu ceritanya. Nanti saya merencanakan kegiatan saya akan laksanakan setelah liburan ini Bu Vika. Ini kan kita masuk semester 2, setelah itu kita mulai dari awal itu kita melaksanakan outbound dulu, baru masuk ke semester awal. Jadi mulai akan dilakukan setelah ini pakai sambil outbound gitu ya. Keren sekali. Baik, mungkin masih ada yang ingin disampaikan? Kayaknya sudah Bu Vika. Saya sudah merasa puas atas permasalahan saya sudah menemukan solusi sehingga saya mungkin pengen segera melaksanakan untuk membuat RPP. Baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan semangat kepada Bu Dwi untuk melakukan rencana tahap berikutnya. Udah siang nih, kita pulang yuk. Baik, makasih sekali ya Bu Vika ya. Sama-sama. Semoga berhasil ya Bu ya. Saya tunggu ceritanya. Nanti kalau saya berikan lewat WA, nanti kita ketemu lagi. Siap, selalu siap. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Vika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Novika, kita bertemu kembali nih. Waalaikumsalam Bu Emma. Baik Bu Novika, tadi sudah selesai melaksanakan coaching ya? Iya nih, saya tadi baru selesai melaksanakan coaching. Bagaimana Bu Novika, lancar? Alhamdulillah lancar Bu Emma. Syukur, baiklah Bu Novika. Oke, kita lanjutkan obrolan kita ya Bu ya. Iya, kita lanjutkan. lanjutkan. Kali ini kita akan
bercakap tentang terkait obrolan pasca observasi, Bu. Jadi Bu Novika tadi dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira menurut Bu Novika bagaimana Bu Novika menilai performa Bu Novika sendiri saat melakukan coaching tadi, Bu? Oke, kalau saya rasa sih ya Bu Emma ya, pada saat saya melakukan coaching tadi itu saya sudah melalui seluruh alur cerita. Jadi mulai dari ya saya menanyakan tujuan sesi diskusi tersebut, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi serta berusaha untuk menggali ide dan gagasan dari coach berdasarkan kata kunci yang coach berikan sendiri. Kemudian saya juga menanyakan rencana yang mungkin sudah terpikirkan oleh coach pada saat itu, sampai dengan menanyakan tanggung jawab serta komitmen apa yang akan dilakukan terkait dengan rencana aksi yang dia pikirkan. Oke, baik Bu. Jadi dari hasil pengamatan saya kepada Bu Novika tadi, dalam proses coaching sudah berjalan dengan lancar. Kemudian Bu Novika dalam Bu Novika dengan coach tadi, kemudian di sana juga saya sudah melihat adanya alur tirta di dalamnya, juga sudah berjalan dengan smooth, mengalir dengan baik. Lalu Bu Novika juga sudah berusaha menggali ide-ide dari coach tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu Novika memberikan berdasarkan informasi yang diberikan oleh coach. Kemudian juga saya sudah melihat coachnya juga sudah merespon dan mencoba untuk menemukan ide dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Bu Novika berikan tadi. Iya, alhamdulillah Bu, coach saya tadi juga bekerja sama dengan baik, selalu merespon dan juga selalu berusaha untuk memberikan jawaban dan berusaha untuk menemukan ide untuk memecahkan masalah dia sendiri. Oh iya Bu Novika, satu lagi. Oke. Kemampuan mendengar Bu Novika tadi sudah aktif. Kemudian yang ingin Ibu kembangkan di awal tadi sudah sangat terlihat. Kemudian terlihat juga Bu Novika tadi sudah merespon positif dari yang sudah disampaikan oleh coach dengan memberikan anggukan dan melakukan kontak mata dan mencatat apa yang sudah coach sampaikan tadi. Iya Bu, syukur alhamdulillah kalau saya sudah dinilai baik dan dinilai mampu untuk melaksanakan coaching sesuai dengan proses coaching yang benar gitu Bu. Iya Bu Novika, jadi menurut pengamatan saya juga coachingnya sudah bagus, lancar dan sesuai dengan alur tirta dengan prinsip coaching yang ada tadi. Nah sekarang Bu, setelah mendengar hasil pengamatan dari saya, bagaimana menurut Bu Novika? Setelah mendengarkan hasil pengamatan yang disampaikan Bu Emma mengenai proses coaching yang saya lakukan tadi, jujur saya senang banget Bu. Nah ternyata apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur proses coaching yang ada gitu. Jadi saya senang banget gitu loh Bu, ternyata saya udah bisa gitu. Iya baik Bu Novika, alhamdulillah. Nah sekarang setelah proses coachingnya, kemudian apakah rencana tindak lanjut yang akan Bu Novika lakukan ke depannya? Oke, kalau rencana tindak lanjut pasti ada ya, karena saya tuh masih merasa banyak kekurangan, mempunyai kekurangan dan merasa harus berlatih lagi agar lebih terbiasa dan lebih luas dalam melakukan coaching dengan siapapun dan dengan permasalahan apapun. Jadi coach saya itu akan merasa lebih nyaman dan berusaha untuk lebih lagi dalam menggali ide-ide dan gagasan dalam memecahkan masalah dia sendiri Bu, begitu. Luar biasa Bu Novika. Jadi rencana tindak lanjut Ibu adalah terus berlatih dan semakin luas lagi dalam melakukan coaching begitu ya Bu? Iya betul Bu. Nah, agar nantinya lebih lihai, lebih expert begitu dalam bercoaching dengan rekan-rekan yang lainnya. Benar. Nah Ibu, kita kan sudah berada di akhir sesi nih. Kemungkinan masih ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Saya mau ngucapin terima kasih aja nih kepada Bu Emma karena sudah mendampingi saya dalam melakukan coaching, sudah memberikan penilaian kepada saya dan itu bisa menjadikan refleksi untuk saya dan evaluasi bagi saya untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih kembali Bu Novika, terima kasih juga untuk waktunya. Semakin semangat untuk berlatih, semangat untuk menebarkan kebaikan dan berbagi praktek baik dengan rekan-rekan guru lainnya ya Bu ya. Mungkin kita akhiri percakapan hari ini Bu Novika. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian hasil supervisi coaching yang sudah kami lakukan. Semoga memberikan manfaat dan menginspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.